Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karama Alina dengan NPM 2117 kosanus 16 dari kelas CD. Di sini saya akan presentasikan hasil eksperimen saya dengan dataset krioterapi dengan klasifikasi KNN. Nah, apa itu krioterapi? Krioterapi adalah teknologi kesehatan yang akan menghancurkan jaringan tidak normal menggunakan suhu dingin ekstrim nitrogen cair atau gas argon. Krioterapi merupakan salah satu metode medis yang semakin populer dalam mengobati berbagai kondisi kulit seperti kulit atau tumor. Nah, apa sih KNN? KNN merupakan algoritma klasifikasi terkenal yang banyak digunakan di berbagai domain. Terlepas dari kesederhanaan, efektivitas, dan ketahanannya, KNN dibatasi oleh penggunaan jarak dan kemudian sebagai metrik kesamaan, ukuran lingkungan yang dipisah secara sewenang-wenang, tantangan komputasi data dimensi tinggi, dan penggunaan pemungutan suara mayoritas sederhana aturan dalam penentuan kelas. Nah, penggunaan KNN dalam klasifikasi krioterapi ini dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang hubungan antara berbagai atribut dengan keberhasilan prosedur. Nah, di sini merupakan dataset yang saya gunakan, yaitu dataset yang bersumber dari Kaggle, yaitu dataset krioterapi. Nah, dataset ini memiliki 90 data dan 7 kolom, yaitu terdiri dari kolom sex, age, time, number of parts, type, area, dan result of treatment. Jadi, kolom seks itu merupakan jenis kelamin yang nilainya itu 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Lalu, age itu merupakan usia dari pasien. Lalu, time itu merupakan lama perawatan kutil. Lalu, number of warts itu banyaknya kutil yang diderita oleh pasien. Lalu, type merupakan jenis penyakit kutil, yaitu ada kutil verruca vulgaris, plantar, dan lainnya. Dan yang ke-6 itu ada area, merupakan besarnya kutil dalam mm. Lalu, result of treatment yaitu hasil perawatan yang 0 artinya tidak berhasil dan 1 itu berhasil. Atau 0 itu untuk tidak sembuh dan 1 itu untuk sembuh. Jadi, dataset krioterapi ini merupakan dataset dari penyakit kutil. Nah, di sini merupakan ada fungsi dari eksplorasi data, yaitu pertama di DF Info. Ini akan menampilkan info mengenai dataset yang kita gunakan. Nah, di sini ada jumlah nilai 0 dan ada tipe datanya. Lalu di sini ada .is0.sum. Ini untuk mengetahui jumlah nilai nil yang ada di dataset. Nah, untuk di dataset yang saya gunakan itu tidak memiliki nilai nil. Nah, selanjutnya itu ada df describe. Di sini akan menampilkan deskripsi mengenai dataset yang kita gunakan. Lalu selanjutnya yaitu tahap pemisahan data. Di sini dataset yang kita gunakan itu akan dipisahkan menjadi variabel independen dan variabel dependen, di mana variabel independen merupakan fitur yang kita gunakan untuk mencari kelas data target, dan sedangkan variabel dependen itu merupakan fitur target atau data target yang akan kita cari. Di sini yang akan kita cari merupakan dari result of treatment atau hasil dari perawatan. Nah, selanjutnya yaitu ada split data. Di sini kita akan membagi data menjadi train data dan testing data. Jadi di sini untuk test size-nya yaitu yang saya gunakan itu 0,2 dan random state yang digunakan yaitu 42. Nah, selanjutnya yaitu standarisasi. Di sini saya menggunakan standarisasi scalar. Nah, tujuan dari standarisasi untuk algoritma KNN itu karena algoritma KNN menggunakan metrik jarak Euclidean sehingga memiliki data yang terdistribusi merata, khususnya pada distribusi normal, akan meningkatkan performa model KNN ini. Nah, selanjutnya yaitu pemilihan nilai K. Di sini saya menggunakan metode cross validation. Nah, di sini untuk rentang nilai K yang akan dievaluasi yaitu 1 sampai 55. Lalu hasil nilai akurasi untuk setiap nilai K yang dicari yaitu akan disimpan
pada variabel akurasi scores. Lalu selanjutnya akan dilakukan validasi silang untuk setiap nilai K menggunakan perulangan. Nah, perulangan ini akan dilakukan sebanyak tentang nilai K yang dievaluasi. Karena di sini 1 sampai 55, maka akan dilakukan iterasi sebanyak 55 kali. Lalu pemilihan nilai K yang optimal itu akan disimpan di variabel optimal nilai K. Nah, di sini hasil dari pemilihan nilai K yang optimal yaitu menunjukkan K yang optimal adalah 6. Nah, apa sih post validation itu? Post validation merupakan teknik yang digunakan untuk menilai dan menguji kinerja akurasinya model machine learning. Hal ini dilakukan dengan mengambil sampel spesifik dari kumpulan data yang model tidak dilatih. Lalu, model tersebut diuji pada sampel ini untuk mengevaluasinya. Validasi silang juga digunakan untuk melindungi model dari overfitting atau kondisi model sangat baik hanya pada data latih dan buruk ketika diuji dengan data baru, terutama jika jumlah data yang tersedia terbatas. Nah, di sini merupakan pembangunan model yang digunakan yaitu KNN dengan nilai N-nya atau K-nya yaitu 6. Kenapa 6? Karena untuk slide sebelumnya yaitu nilai K yang optimal yaitu 6. Jadi di sini saya menggunakan nilainya K-nya adalah 6. Nah, untuk perbandingan setiap nilai K dari 1 sampai 50 itu kurang lebih seperti ini. Jadi untuk nilai K1 akurasi rata-ratanya yaitu 0,90 sampai nilai K sama dengan 50 akurasi rata-ratanya yaitu 0,61. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai akurasi rata-rata yang paling besar yaitu nilai K sama dengan 6, di mana akurasi rata-ratanya yaitu 0,92. Nah, untuk pada akurasinya, jika K sama dengan 3, maka di sini akurasi mencapai 0,78. Untuk K sama dengan 9, akurasinya mencapai 0,67, dan K sama dengan 6, akurasinya mencapai 0,83. Jadi, dari ketiga K ini, K yang optimal dengan akurasi terbesar yaitu K sama dengan 6. Bagaimana KNN bekerja? Jadi, KNN atau K-nearest neighbor merupakan algoritma untuk melakukan klasifikasi dengan cara membandingkan jarak ketetanggaan tiap-tiap titik data dengan data yang akan diprediksi. Pada algoritma ini, metode jarak yang digunakan yaitu jarak Euclidean. Nah, misal di sini kita memiliki 6 data dan kita akan memprediksi satu data baru. Nah, misal kita akan memprediksi si data baru ini dengan ke-6 data yang sebelumnya. Nah, lalu kita akan menggunakan rumus jarak enkodian yang ada di slide sebelumnya, yaitu untuk nilai X-nya, yaitu data yang akan diprediksi, sedangkan untuk Y-nya merupakan data yang sudah ada. Jadi di sini kita masukkan ke dalam rumus jarak enkodian untuk masing-masing data. Nah, di sini karena data sebelumnya ada 6, maka kita akan membandingkan dengan ke-6 jarak dengan ke-6 data tersebut. Nah, setelah dihitung, maka akan diurutkan dari jarak terdekat hingga terjauh. Dari hasil perhitungan sebelumnya, maka tetangga terdekat untuk data terbaru yaitu data ketiga, data pertama, data kedua, data kelima, data keenam, dan data keempat. Nah, karena data memiliki 4 tetangga dengan kelas 0 tidak sembuh dan hanya 2 tetangga dengan kelas 1 atau sembuh, maka data tersebut termasuk ke dalam kelas 0 atau tidak sembuh. Jika banyaknya kelas sama, maka akan diambil kelas dengan jarak terkecil. Jadi, perbandingan tetangga yang kita gunakan yaitu 6, karena kita menggunakan K sama 6, jadi semua datanya itu dipakai untuk membandingkan jarak tetanggaannya. Lalu untuk evaluasinya di sini kita akan menggunakan confusion matrix. Confusion matrix ini berguna untuk mengukur performa dalam permasalahan
klasifikasi biner maupun permasalahan klasifikasi multikelas. Nah, nilai untuk confusion matrix yang kita dapatkan yaitu 9, 0, 3, dan 6. Nah, untuk menghitung nilai akurasi menggunakan confusion matrix tadi, di situ kita akan menggunakan true positif, false positif, false negatif, dan true negatif. Untuk true positifnya yaitu 9, false positifnya yaitu 0, dan false negatifnya yaitu 3, dan true negatifnya yaitu 6. Nah, untuk rumus akurasinya sendiri yaitu TP plus TN dibagi TP plus FP plus FN plus TN. Nah, jadi hasil dari akurasi yaitu 15 bagi 18, yaitu 0,83. Nah, di sini hasil akurasinya dengan hasil dari perhitungan akurasi menggunakan confusion matrix itu hasilnya sama, yaitu 0,83. Jadi, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode KNN memberikan kinerja yang baik dalam mengklasifikasikan keberhasilan krioterapi pada dataset yang digunakan. Setelah melakukan validasi silang, nilai optimal untuk parameter K dalam konteks ini ditemukan sebesar K sama dengan 6, yang menghasilkan performa klasifikasi tertinggi. Model KNN dengan nilai K optimal ini mencapai tingkat akurasi sebesar 0,83 pada dataset penguji yang tidak terlibat dalam proses pelatihan dan validasi. Hal ini menunjukkan bahwa model KNN dengan parameter yang tepat dapat memberikan prediksi yang dapat diandalkan terkait keberhasilan krioterapi. Baik, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya berikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.